Di balik tabir langit dan bumi, ada makhluk-makhluk dari cahaya yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Mereka adalah para malaikat. Kita diajarkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Namun, di balik itu ada puluhan bahkan ribuan malaikat lain yang tak pernah disebut dalam buku pelajaran. Tapi tugas mereka sangat besar dalam sistem semesta. Kita akan mengungkapkan 20 nama malaikat yang tidak wajib diketahui tapi disebut dalam Al-Quran, hadis sahih atau athar para ulama salaf, beserta tugas-tugas luar biasa mereka, dan ya beberapa di antaranya sedang bersamamu sekarang. Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Tugas malaikat ini yaitu menguji manusia dengan ilmu sihir sebagai ujian, bukan untuk diamalkan. Zabaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan panggil Zabaniyah. Al-Quran Surah Al-A'la ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah. Al-Quran Surah At-Tarim ayat 6. Tugas malaikat ini yaitu penjaga neraka. Mereka berjumlah 19. Hamalatul Arsy, para pemikul arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Tugas malaikat ini adalah memikul singgasana Allah. Karibun, malaikat terdekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala 2 malaikat mencatat amal, 1 di kanan dan 1 di kiri. Al-Quran Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Tugas malaikat ini adalah menyertai manusia, mencatat bisikan dan lintasan hati. Al-Mu'aqibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Al-Quran Surah Ar-Rad ayat 11. Tugas malaikat ini adalah menjaga manusia dari bahaya yang tidak tampak seperti kecelakaan atau musibah. Hafazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya bagi kalian ada penjaga-penjaga malaikat yang mulia yang mencatat amal, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surah Al-Infitor ayat 10 hingga 12. Tugas malaikat ini adalah menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Zakirun, malaikat majelis zikir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan, mencari majelis zikir. Jika mereka menemukannya, mereka memanggil teman-temannya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Tugas malaikat ini adalah hadir dalam majelis ilmu dan zikir, lalu menyampaikannya ke langit. Sayyahun, malaikat pembawa salawat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi, menyampaikan salawat dari umatku kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Tugas malaikat ini adalah mengantarkan salawat umat kepada Nabi Muhammad SAW. Jundullah, pasukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Dia mengabulkannya. Sesungguhnya aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Tugas malaikat ini adalah membantu kaum muslimin di perang Badar. Ashabul Qabr. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang dikuburkan, datang 2 malaikat yang menanyakan, siapa Robmu? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Tugas malaikat ini adalah bertugas di alam kubur,
menanyai manusia setelah kematian. Al-Bashir, pembawa kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh orang beriman didatangi malaikat dengan wajah putih membawa kafan dari surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas malaikat ini adalah membawa kabar gembira bagi ruh mukmin saat wafat. An-Nazi'at dan An-Nasyitat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut dengan lembut. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Tugas malaikat An-Nazi'at untuk mencabut ruh kafir, An-Nasyitat untuk mencabut ruh mukmin. Az-Zallat, pembawa hujan. Rasulullah SAW bersabda, ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa air, sebagian untuk angin, sebagian untuk awan. Hadis riwayat Bukhari. Tugas malaikat ini adalah membawa hujan dari langit atas izin Allah. As-Saqib, pembawa pintu langit. Rasulullah SAW bersabda, ketika ruh orang beriman naik, pintu-pintu langit dibukakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Tugas malaikat ini adalah membuka gerbang langit untuk ruh yang suci. Rohaniyun, pemandu hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia ada bisikan dari malaikat dan dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Tugas malaikat ini adalah membisikkan kebaikan ke hati manusia. Ar-Rahmah, malaikat rahmat. Rasulullah SAW bersabda, rumah yang dibacakan Al-Quran akan dipenuhi rahmat, malaikat akan turun dan syaitan akan menjauh. Hadis riwayat Muslim. Tugas malaikat ini adalah mengelilingi rumah dan majelis ilmu yang penuh zikir. Malaikat penjaga lautan. Andai saja Allah tidak menugaskan malaikat untuk menjaga lautan, niscaya ia akan menenggelamkan bumi. Athar salaf. Tugas malaikat ini adalah menahan ombak, pasang, dan kekacauan laut agar tidak membinasakan bumi. Malaikat Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak akan kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas malaikat ini adalah beribadah di rumah Allah di langit ketujuh, menjadi saksi keagungannya. Malaikat penjaga langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan menjaganya dari setan yang mencuri dengar. Tugas malaikat ini adalah menjaga langit dari jin dan syaitan pencuri berita langit. Malaikat penulis takdir dalam rahim. Rasulullah SAW bersabda, jika telah lewat 120 hari, maka Allah mengutus malaikat yang meniupkan ruh dan menuliskan 4 hal, amal, ajal, rezeki, dan nasibnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas malaikat ini adalah menulis takdir janin dalam rahim ibu. Subhanallah, betapa agung sistem ciptaan Allah. Dunia ini penuh makhluk gaib yang tak kasat mata, tapi nyata bekerja siang malam untuk menjalankan skenario besarnya. Mereka tidak meminta imbalan, tidak sombong, dan tidak pernah lelah. Apakah kita yang sering lalai dan berdosa masih pantas tidak menghargai ciptaan Allah ini? Karena meski kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Jika kamu merasa takjub, like video ini, komen subhanallah, dan bagikan ke sahabatmu. Subscribe channel Arus Waktu untuk menyelami kisah langit dan bumi dari sudut pandang keimanan.